Selama puluhan tahun, negeri ini dijanjikan stabilitas dan kemakmuran. Tapi di tahun 1998, semuanya meledak. Indonesia yang diguncang krisis multidimensi yang begitu dahsyat, seolah sebuah bom waktu yang lama terpendam, akhirnya meledak. Apa yang terjadi di Banyuwangi tak bisa dilepaskan dari kehancuran ini. Menurut Hal Hill dalam bukunya The Indonesian Economy, tahun 1997 adalah awal kehancuran. Nilai rupiah jatuh tanpa ampun, inflasi meroket di luar kendali, dan perusahaan-perusahaan besar tumbang satu persatu. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, kemiskinan merajalela. Rakyat yang selama ini terdiam, kini mulai bertanya, ada apa sebenarnya? Dan yang paling parah, kepercayaan mereka terhadap penguasa hancur berantakan. Di tengah puing-puing ekonomi dan politik yang berantakan, rakyat mencari jawaban. Ya, seperti biasanya, jawaban itu dicari di tempat yang salah, terutama di Banyuwangi, di mana kepercayaan terhadap dunia mistis begitu kuat. Hantu tak kasat mata bernama Santet pun bangkit dari tidur panjangnya, menjadi kambing hitam sempurna untuk semua penderitaan. Banyuwangi menjadi panggung sebuah tragedi gelap. Sebuah tanah dengan tradisi tua, di mana mitos dan mistis hidup berdampingan dengan keseharian. Di sini, santet bukan sekedar kata, melainkan keyakinan. Dukun dianggap penjaga, penyembuh, tapi juga bisa menjadi pembawa petaka. Pada tahun-tahun kelam itu, ketakutan pada santet membengkak, menjadi wabah yang mematikan. Krisis yang tidak bisa dijelaskan secara nalar, kini dituding akibat ilmu hitam. Dukun yang selama ini dijadikan tempat mengadu, tiba-tiba dicap sebagai monster. Menurut Irwan Zulkarnain dalam bukunya, Banyuwangi, Sejarah dan Budaya, bagi masyarakat Using, dukun adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Namun, di saat ketakutan merasuki jiwa, peran itu berubah drastis. Dukun bukan lagi penolong, melainkan simbol bencana yang harus dihabisi. Dan disinilah tragedi dimulai. Ketakutan yang tak terkendali ini memantik api kekerasan brutal, seperti yang ditulis Birgit Hoffman dalam jurnalnya, The Witch Hunt in Banyuwangi. Masyarakat mulai memburu siapapun yang mereka anggap sebagai dukun santet, tanpa bukti, tanpa ampun. Awalnya, targetnya adalah orang-orang yang dicap memiliki ilmu hitam. Tapi, lama-kelamaan, monster ini semakin kelaparan. Sasarannya pun meluas ke guru agama, para kiai, santri, bahkan orang dengan gangguan mental. Ini bukan lagi soal santet, tapi ada agenda gelap lain yang mulai bermain. Kesaksian korban pun begitu mengerikan. Untung Hadi, anak salah satu korban, menceritakan bagaimana ayahnya dibunuh di desa Pondok Nungku, dan rumah mereka dihancurkan. Dan yang paling aneh, tak satu pun aparat desa terlihat saat itu. Dan di desa lain, Abdullah menyaksikan saudaranya sendiri dibantai oleh warga kampung. Pembunuhan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah rentetan aksi yang terorganisir. Seolah ada yang mengendalikan semua dari balik tirai. Peristiwa berdarah ini melahirkan satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang melakukan pembantaian ini? Di Banyuwangi, desas-desus tentang sosok misterius berpakaian serba hitam yang lincah dan terlatih, mirip ninja, merebak di mana-mana. Mereka berkomunikasi dengan handy talkie dan bergerak secara sistematis. Tragedi ini bahkan mengguncang dunia, sampai diberitakan oleh media asing seperti The Sydney Morning Herald dan BBC News Online. Kondisi ini seolah menjadi lahan yang subur bagi sebuah konspirasi gelap. Budaya lokal yang kental dengan santet dijadikan bahan bakar untuk menghasut massa. Seperti yang diungkap Hasan Ali, pegiat budaya di Banyuwangi. Santet adalah realitas bagi masyarakat Using, dan disinilah tragedi dimulai. Ketika kepercayaan lokal dimanipulasi. Namun, puncaknya terjadi saat Bupati Banyuwangi, Purnomo Sidik, mengeluarkan instruksi untuk mendata semua paranormal. Konon, daftar itu untuk melindungi mereka. Tapi, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Ya, daftar itu bocor dan berubah menjadi daftar target eksekusi pembunuhan. Sejak saat itu, jumlah korban terus melonjak.
seolah ada yang sengaja memberikan petunjuk kepada para algojo di lapangan. Teror yang dimulai di Banyuwangi tak butuh waktu lama untuk menyebar. Ya, seolah menular. Kekerasan itu menggempur Jember, Bondowoso, Situbondo, hingga Madura. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan trauma pada korban, tapi juga merusak tatanan sosial di Banyuwangi. Sebuah penelitian Komnas HAM mengungkap betapa dalam luka yang ditorehkan. Masyarakat yang sebelumnya hidup damai kini dipenuhi dengan kecurigaan. Dampaknya sungguh fatal. Banyuwangi yang dulu dikenal indah kini memiliki citra yang baru, yaitu kota santet. Keluarga korban pun ketakutan. Mereka memilih diam, tidak mau memperpanjang masalah, karena takut dicap sebagai pewaris ilmu hitam. Sementara itu, pemerintah dan aparat terkesan lambat dan tak berdaya. Baru setelah berbulan-bulan, mereka turun tangan, seolah berusaha memadamkan api yang sudah melahap segalanya. Di tengah semua kekacauan ini, ikatan sosial masyarakat terkoyak. Kepercayaan pada santet membuat tetangga saling curiga. Stigma buruk melekat erat pada keluarga korban, membuat mereka terisolasi dan dihukum secara sosial. Namun, di balik semua itu, ada kekacauan yang tak kalah penting. Data yang saling bertabrakan. Polisi Jawa Timur mencatat 85 korban tewas. Tapi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi punya angka lain, yaitu 115 korban. NU membentuk tim investigasi dan menemukan 163 korban di 5 wilayah berbeda. Sementara LBH Surabaya mencatat 157 korban tewas. Perbedaan data ini bukan sekedar angka. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang ditutupi. Terlalu banyak pihak yang terlibat. Terlalu banyak rahasia yang disimpan rapat-rapat. Meski polisi menangkap puluhan orang, teka-teki sesungguhnya tetap tidak terjawab. Siapa dalang di balik semua ini? Bertahun-tahun, suara yang menuntut keadilan seolah ditelan bumi. Sampai akhirnya, pada tahun 2015, Komnas HAM turun tangan, dan apa yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Tim investigasi Komnas HAM menyimpulkan, ini bukanlah kriminal biasa, melainkan pelanggaran HAM berat. Korban yang tewas bukan puluhan, melainkan 309 orang. Mereka menemukan pola yang sama di Banyuwangi, Jember, dan Malang. Semua dilakukan secara sistematis, seolah diatur oleh sebuah orkestra kematian. Dan bukti yang paling mengerikan adalah ini. Bupati Banyuwangi saat itu, Purnomo Sidik, sempat mengeluarkan radiogram berisi daftar nama-nama orang yang dianggap dukun santet. Bukannya terlindungi, daftar itu justru bocor dan menjadi daftar target yang dihabisi. Kekerasan yang menargetkan para santri dan tokoh NU ini pun diduga kuat memiliki motif politik. Sebuah operasi yang kemudian disebut Operasi Naga Hijau. Komnas HAM tak berhenti di situ. Mereka menemukan dugaan kuat keterlibatan aparat keamanan. Kemunculan orang asing dengan logat yang berbeda di lokasi kejadian sebelum pembunuhan menjadi bukti yang kuat. Dugaan ini sejalan dengan temuan tim investigasi NU yang menyebut kasus ini didesain dan didanai. Namun, yang paling memilukan adalah respon aparat. Mereka dinilai sengaja mengabaikan laporan dan bertindak lambat. Saat Komnas HAM meminta data, baik Polda Jawa Timur maupun Kodam 5 Brawijaya menolak dengan alasan data sudah lama dan musnah. Sebuah alasan yang terasa seperti upaya untuk mengubur kebenaran. Hingga hari ini, tragedi Banyuwangi belum menemui titik terang. Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung. Tapi, tak ada tindak lanjut. Dalang di balik pembantaian ini masih menjadi misteri. Keluarga korban masih harus hidup dengan luka dan stigma. Sementara pemerintah seolah hanya menjadikan kasus ini sebagai retorika politik. Tragedi ini menjadi bukti. Ketika kekuasaan bermain, keadilan bisa jadi hanyalah ilusi yang tak pernah terwujud. Jadi, bagaimanakah pendapat kalian tentang tragedi pembantaian ini? Jika ada yang mau ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Hasta la vista.